Saya tuh penasaran Oke. dengan affiliate Satu nama brand skincare. Ambil 200 bisa nanti tarik. Itu 300 misalnya, seperti itu. Punishment. Ini coba lihat, karena Bapak Ibu mulai tarik tanpa mengikuti arahan saya, maka akunnya dikunci. Untuk membuka kunci harus verifikasi, transfer lagi. Jumlahnya besar. Tahu nggak? Aku masih transfer lagi ke penjahatnya. Berapa, Bu? 88. Setiap saya ini mereka ingkar gitu, langsung ceduk. Terus saya nafas itu udah satu-satu. Apalagi Ibu kehilangan bukan cukup besar sekali. Iya. Mungkin 400-an ya? 406. Aduh, aku kok bego banget. Sekarang aku udah nggak punya apa-apa. Semua udah aku kasih. Tuhan, saya harus bagaimana? Sahabat Solusi, tamu yang datang hari ini seorang sahabat yang pernah hadir di Solusi, dan hari itu dia menceritakan tentang sebuah kehilangan yang besar. Dan saya percaya bagi sahabat yang sudah menonton pembicaraan hari itu pasti diberkati. Hari ini dia akan menceritakan, menyaksikan sebuah kisah bagaimana dia juga harus menghadapi ujian lagi di dalam hidupnya. So mari kita sambut bersama-sama Ibu Pristi Utami. Halo Ibu, selamat datang kembali di Solusi. Terima kasih, Kak. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan, baik ya. Dan hari ini Ibu akan menceritakan tentang sebuah hal yang berat yang dijalani oleh Ibu ya. Iya, betul. Karena yang kita tahu Ibu pernah mengalami kehilangan yang berat juga. Iya. Kehilangan 2 orang putra. Iya. Dan ini kembali dihadapkan dengan kehilangan. Iya. Nah, kehilangan yang akan Ibu ceritakan ini kan kehilangan yang diakibatkan oleh sebuah iming-iming yang besar ya. Bisa kita bilang sebuah penipuan gitu. Ibu tertipu. Nah, apakah ini juga berasal dari yang Ibu bilang tadi, ternyata saya tidak tahu banyak hal sehingga bisa masuk ke dalam penipuan ini, Bu? Iya. Yang pertama karena saya tuh penasaran dengan affiliate. Nah, suatu saat kondisinya saya itu sedang sakit sebetulnya. Biasa kalau orang sakit kan scroll HP lebih banyak waktunya. Harus istirahat. Iya, harus istirahat. Saya lihat di TikTok muncul VT, ini keluarga affiliate. Adik saya gabung affiliate sekian bulan, nih penghasilannya sekian. Ini kakak saya gabung affiliate baru sekian bulan, penghasilan sekian. Mama saya yang gaptek baru sekian. Nah, itu saya tanda tanya besar, apa sih affiliate gitu loh? Kerjaannya seperti apa? Tugasnya seperti apa? Kemudian tidak sengaja buka IG itu ada muncul, siapkah Anda menjadi, dia ambil nama brand skincare affiliate. Terus di situ ditulis untuk ibu rumah tangga, untuk pensiunan, silahkan jika Anda siap. Saya klik. Terus di situ ditawar ada sebuah pokoknya format pendaftar nomor HP, nama, alamat dan seterusnya. Saya pikir memang seperti itu gitu kan. Nah, baru setelah itu saya masuk di grup besar. Banyak sekali orang yang saya mau. Saya nggak tahu ini memang benar-benar dari masyarakat awam biasa seperti saya atau mereka kelompok mereka, tapi banyak banget gitu loh. Terus yang ditawarkan oleh mereka, kalau ini coba Anda mau beli produk yang mana? Karena dia ngambil skincare tadi, ditawarkan A, B, C, D, E, F. Itu fiktif, hanya gambar doang, dikasih harga. Kalau kita beli A, harga 100, nanti akan kembali di sebelumnya kami dibuatkan akun kerja. Akun kerja. Mereka yang bikinin sekalian dengan password. Password itu mereka juga yang bikinin. Untuk login di mana? Untuk
di apa namanya? affiliate-nya ini? Iya, di Oke. affiliate itu. Nah, setelah saya mencoba untuk beli salah satu produknya, klik D, harga 100.000. Terus muncul di atas itu kembali ke akun kita 150.000. Dan itu bisa langsung ditarik. Satu. Oke. Muncul lagi mau ambil produk yang mana? Ini tugasnya ini. Seperti itu tapi nilainya lebih besar. 200, 300 dan seterusnya. Ambil 200 bisa kembali di akun kita itu bisa nanti ditarik. Tarik. Itu 300 misalnya Oke. seperti itu. Saya udah mikir apa seperti ini kok Terlalu apa namanya? mudah kayaknya. Iya, transfer. Tapi karena penasaran tadi dan mungkin juga karena nggak ada anak-anak, nggak ada yang saya tanya. Nah itu dia ya. Ya, itu tanggal 7 November saya ingat. Terus malam jam 7 member-membernya ini kemudian dimasukkan di WA grup. Grup yang lebih kecil. Isinya kurang lebih 10 orang. Ada kok saya catat itu. 10 orang. Nah, di situ mulai muncul ada mentor. Ada mentornya. Mentornya bilang, Bapak Ibu, saya yang akan mengarahkan pokoknya mengarahkan istilahnya, mengarahkan Bapak Ibu semua. Jadi tolong ikuti arahan saya. Itu mentornya. Terus pertama transfer 3 juta. Di grup itu kalimat kalau saya perhatikan, saya baca-baca lagi, ya ada banyak yang memperkatakan, oh kok gede gitu kan, kok besar, tapi karena masih 3 juta masih aman. Nah berikutnya 3 juta langsung 6 juta. Loh kenapa ini dua kali? Iya ini tugasnya double. Nanti kalau diselesaikan akan dikembalikan ke rekening Bapak Ibu sekian. Nah setelah itu kami kan terus mau narik rekening nih. Ternyata di situ mulailah mereka bikin punishment. Ini coba lihat karena Bapak Ibu mulai tarik tanpa mengikuti arahan saya, maka akunnya dikunci. Untuk membuka kunci harus verifikasi transfer lagi. Jumlahnya besar. Saya udah mulai bingung. Ya. Oke. Lalu ibu kan tadi mencoba ya, di mana kita memilih untuk mengklik barang, lalu uang segera masuk. Bisa ditarik. Langsung ditarik. Bisa ditarik. Iya. Jadi berapa yang kita beli, nanti akan ditambahkan dan bisa kita tarik sebagai komisinya ya, kita itu. Betul. Dan apakah di awal-awal beneran bisa ditarik ibu? Bisa, cepat. Oke. Bisa dan cepat. Jadi begitu beli, transfer, langsung muncul angka berapa dan itu bisa kami tarik. Itu mungkin iming-imingnya, jebakannya di situ. Justru awalnya beneran bisa nih. Betul. Dan itu yang membuat ibu percaya ya? Iya. Nah, tapi dalam dinamikanya di WA group itu memang saya tuh antara ini bener apa enggak. Itu anggota grupnya itu satu demi satu mereka transfer dapat. Jadi saya antara bener apa enggak gitu loh. Dalam satu malam itu uang saya sudah masuk ke situ 55 juta. Itu setelah dibuatkan grup kecil itu ya? Iya. Oke. 55 juta. Saya sudah sempat diingatkan sama adik saya. Karena di tabungan saya itu hanya sekitar tinggal 30-an. Saya sudah pinjam ke dia. Pinjam dong, aku butuh apa sih? Dia biasa curiga. Butuh apa sih? Enggak usah invest yang enggak jelas gitu. Enggak, tapi kalau enggak tak transfer lagi, enggak tak selamatkan lagi, hilanglah uangku. Oke. Akhirnya dikasih pinjam lah. Jadi pinjam adik itu 28 juta. Sebelum pada akhirnya ibu memasukkan uang yang begitu besar ya, mungkin kira-kira aja, ibu sudah mendapatkan berapa bu? Ibu sudah bisa menarik berapa hari itu? Cuma nggak sampai 500.000, di bawah 600.000 lah. Kira-kira 500.000 lah ibu. Iya. Tapi justru itulah yang membuat ibu pada akhirnya, kayaknya harus besar nih, supaya baliknya semakin besar. Karena mereka begini Kak, jadi tugasnya
pertama kan, transfer ini ya 3 juta. Terus kita udah transfer 3 juta, kok nggak bisa ditarik? Ini udah yang di WA grup kecil nih. Oh, sudah ada mentornya Iya, itu? udah ada mentornya. Oh, sebelumnya mentornya apa yang diajarkan ini sebelum nanti kita transfer 3 jutanya itu tadi? Kalau yang sebelum yang masih di grup besar, itu pokoknya itu tadi yang beli produk seharga berapa, nanti kembali ke kita, masuk di akun kita itu udah langsung bisa ditarik. Ini pancingan dari mereka Pancingannya dulu ya? 2 kali doang. Setelah itu baru masuk ke grup kecil. Akhirnya karena adik saya tidak memberi pinjaman, udah Mbak nggak usah. Terus saya pikir, ya udah nggak apa-apa, aku masih punya logam mulia. Itu malam itu suami saya belum tahu. Baru keesokan paginya saya cerita, Pak, anterin dong ke Bekasi. Kemana? Ngapain? Mau jual logam mulia. Ada apa sih? Nantilah tak ceritain, panjang ceritanya, saya bilang. Bawalah logam mulia. Jual di Bekasi. Sekali itu saya hampir 80 juta. Jual logam mulia? Jual logam mulia. Kurang kan itu tadi? Masih kurang, Kak. Jual lagi logam mulia. Yang kedua ini hanya sekitar 44 jutaan. Aduh, oke. 44 juta masih kurang. Tahu nggak, Kak? Ke Pegadaian. Gelang, saya ada 2 gelang, kalung, masuk. Sampai di Pegadaian sama suami. Pak, copotin Pak. Copotin ini apa? Kalung. Di Pegadaian itu dicopot. Dijual, ini berapa? 20 juta, masuk lagi. Yang ada di pikiranku, Kak, aku harus transfer. Bagaimana caranya aku harus transfer untuk menyelamatkan uangku yang sudah di sana. Karena ada sekian puluh juta yang sudah di dalam, untuk diselamatkan harus top up lagi. Okay. Jadi kan aku udah 2 kali nih, jual logam mulia plus perhiasan kan. Total ya sudah 270-an. Oke. 270-an, terus saya udah nggak bisa apa-apa. Saya nelpon murid. Kebetulan muridku ini papanya dulu pejabat OJK. Aku bilang, Mas, ini ibu kok gini-gini. Aduh Bu, udahlah, itu scam gitu kan. Itu scam, nggak mungkin lah, itu nggak mungkin kayak gitu. Tapi di grup itu tetap aku masih ngeyel. Makanya dia sampai bilang, ibu ini kupah. Ibu tuh keras kepala. Iya, emang saya keras kepala. Tetap ngeyel, mempertahankan pendapat saya bahwa ya saya harus cari uang lagi supaya menyelamatkan uang yang ada di sana. Tapi saya udah nggak punya aset. Terus saya bilang ke suami, Pak, ini Pak dia yang suka ini dapat nih. Dia lihat itu prosesnya, nih dia dapat nih. Nah terus gimana? Kan tinggal mobil, saya tinggal mobil satu-satunya Kak. Yeah. Gimana? Terus mobilnya mau gimana? Ke Pegadaian ya? Ke Pegadaian Kak? Pegadaian, ternyata surveyornya itu nggak bisa datang ke rumah kami karena sudah terlalu sore, jadi dia datang ke tempat lain tapi belum ini. Terus saya WA teman saya yang punya usaha, saya bilang, Bu, boleh nggak aku pinjam beberapa jam saja, nanti saya kembalikan sore. Karena saya pikir prosesnya sama seperti si teman yang ini tadi. Oh iya, berapa Bu? Transfer 70 sekian. Ternyata mungkin sasaran tembaknya memang saya. Jadi nggak keluar juga. Saya sempat ngomong sama si mentornya, loh kok saya nggak bisa seperti yang itu Mbak itu, saya bilang. Kenapa sih kok saya selalu saya nggak diiniin, kenapa sih, saya bilang. Enggak Bu, karena ini. Loh saya kan transfer kurang dari jam 3. Pokoknya ada aja. Ininya tuh ada aja alasannya. Alasan mereka itu, Ibu terlalu besar, jadi ini harus untuk perizinan, untuk supaya gampang pengirimannya dari BI, dikirimlah surat dari BI. Dasar saya juga mungkin udah gelap mata atau apa,
nggak berpikir jernih, harus verifikasi untuk asuransi dan untuk teks atau apalah. 50 juta, pokoknya seperti itu. 50 juta, 30 juta, seperti itu. Transfer terus. Nah, saya harus mengembalikan uang teman saya. Dia mulai, Bu, saya ini, ya saya paham lah. Itu kan uang usaha, buat usaha. Saya bilang, iya Bu, saya tanggung jawab. Saya mau jual mobil dulu, sabar ya, saya bilang gitu. Makanya kami ke Pegadaian nggak bisa. Akhirnya suami saya bilang, udah mah nggak usah kamu gade-gadein, jual aja mobil. Dia bilang gitu. Saya hubungi marketing yang saya beli mobil, Mas minta tolong jualin mobil, aku butuh banget duit. Sampai si marketing ini juga bingung gitu loh, ibu sakit ya? Buru-buru banget, maksa banget. Dan mungkin wajah saya memang udah pucet lah apalah, karena selama seminggu itu hampir nggak kemasukan apa-apa gitu loh Kak. Udah cukup stres ya Ibu? Stres. Ini yang namanya jantung ini sepertinya jeduk. Setiap saya ini mereka ingkar gitu, langsung jeduk. Terus saya nafas itu udah satu-satu. Seperti itu. Oke. Di titik apa ya Bu sebenarnya Ibu menyadari bahwa ada yang salah nih? Waktu transfernya masih puluhan juta belum menyadari ya Bu ya? Masih gelap mata itu ya? Masih, pokoknya aku harus menyelamatkan uangku, aku harus transfer. Nah setelah mobil terjual, itu juga sama Kak. Suamiku tuh udah pesen, udah mah mobil dijual buat bayar utang aja. Temen tadi sama adikku sama ponakan ada 2 tak utangin. Okay. Jadi begitu mobil deal langsung ditransfer. Aku inget banget Kak, wajah si bapak yang beli itu. Ini ya Bu, bener ya? 180 juta. Iya Pak. Dia pulang, 80 langsung saya transfer ke teman itu tadi. Tahu nggak? Aku masih transfer lagi ke penjahatnya. Berapa Bu? 88. Nah disitulah baru aku mikir, Tuhan, aku udah nggak punya apa-apa. Disitulah saya nangis sejadi-jadinya. Mantuku bilang, "Ma, gimana Ma? Udah habis Mel?" Saya bilang. Uang sisa jual mobil tinggal 12 juta. Terus si Amel, udah Ma, yang 12 juta transfer ke Papa. Udah, transfer ke Bapak. 0 dong Kak. Disitulah aku mau cari racun tikus. Oke, iya. Baru di situ akunya, aduh aku kok bego banget. Sekarang aku udah nggak punya apa-apa. Semua udah aku kasih. Dan ternyata seberapapun aku transfer juga nggak akan balik. Terus adik saya datang. Adik saya marah-marah. Istrinya mendoakan saya. Pokoknya suruh ikhlas supaya ini ada damai sejahtera. Saya masih belum ini. Terus hari Sabtunya aku hanya bisa tiduran di sofa Kak. Hari Minggu dengerin khotbah lewat online. Temanya masih tak ingat sampai sekarang. Tetap bertahan. Tema khotbahnya pendeta GKI saya, tetap bertahan. Terus suami saya bilang, "Ma, ingat ya, tetap bertahan." Ya, saya bilang iya. Terus hari Senin saya dengerin renungan suara Injil. Tuhan hadir dalam kesendirianmu. Memang betul, hanya kepada Tuhan saya menangis. Hanya kepada Tuhan saya berseru, Tuhan. Sepertinya aku kurang peka dengan suara Tuhan. Nah, hari Selasa
hari Selasa itu aku setelah dengar renungan, aku bilang ke suamiku, Pak, aku mau bangkit. Aku nggak bisa terpuruk terus begini. Aku juga nggak bisa mengakhiri hidup. Kalau aku mengakhiri hidup, satu, aku nggak ketemu anak-anak. Dua, masih ada cucu saya. Akhirnya suami saya bilang, iya aku support. Oke. Terus saya mulai menata hati, menata pikiran. Terus saya mikir, aku sekarang bisanya apa? Bisanya hanya bikin kue. Oke. Ya. Berarti hari itu ya Bu ya, sebelum kita lanjut ke kebangkitan, Iya. Ibu bisa bangkit kembali. Iya, Hari itu yang bisa membuat Ibu bertahan, ya firman Tuhan tadi. iya, Lalu orang-orang terdekat. iya, Dan juga mengingat bahwa ada Tuhan di dalam kesendirian. iya. Jadi- Tuhan hadir dalam kesendirian. Ya. Dan maksud itukah yang membuat Ibu akhirnya tidak memutuskan Ya. tidak mengakhiri hidupnya? Iya, iya. Saya diingatkan dengan satu firman Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Selama ini mungkin saya gini Kak, saya jadi berpikir, oh iya ya, aku ngerasa percaya sama Tuhan, iya percaya. Berserah sama Tuhan, berserah. Tapi karena saya masih merasa aman, aset masih ada, tabungan ada, punya tabungan, logam mulia. Begitu itu dibuat habis, nol. Saya akan langsung bilang sama Tuhan, Tuhan, saya harus bagaimana? Saya cek QRIS di kafe di rumah, itu masuk 250.000 Kak. Jadi yang ada di rekening saya hanya 250.000 karena semua sudah saya pindahkan ke rekening suami kan. Terus barista saya, ibu saya nggak bisa masuk hari ini, saya sakit, saya mau ke dokter, boleh nggak saya kasbon 200.000, saya transfer ke dia 200, tersisa 50.000 kan Kak. Disitulah saya, Tuhan, aku sudah menyerahkan semuanya ke tangan-Mu. Ini bisa apa dengan 50.000 Tuhan? Hati kecil saya bilang gitu, bisa apa dengan 50.000? Saya paham, saya tahu Tuhan itu sudah bikin mujizat. 5 roti 2 ikan bisa kasih makan sekian ribu orang, sisa lagi. Tapi ketika saya dalam kondisi yang terpuruk, saya tanya ke Tuhan, bisa apa Tuhan dengan 50.000? Padahal pembantu bilang beras habis, nggak akan bisa 50.000. Belum kasih gaji karyawan, belum ini itu. Kan saya bendaharanya rumah di rumah. Tapi Kak, besoknya, karena saya sempat WA ke alumni, ke ketua alumni, saya bilang, Mas, saya minta tolong, Ibu baru kena musibah. Ibu kan sekarang udah pensiun dan bisanya cuma bikin kue. Minta tolong kamu carikan orderan atau di-share, mana tahu ada teman-teman yang mau beli kue. Itu kan momen udah mau Natal. Oh iya Bu, saya support. Besoknya Kak, yang setelah uang kafe tinggal 50.000, kan sempat meragukan Tuhan. Padahal kan Tuhan tuh begitu sayang sama kita, tapi saya bisa apa Tuhan 50.000? Tuhan kasih mujizat, masuk transferan dari alumni, dan saya tahu ini seangkatan dengan anak saya, Radit. Terus saya bilang ke suami, Pak, ini benar nih Pak. Sampai saya tuh karena sudah ini benar angka ini, 10 juta loh Kak.
Tidak lama muncul lagi, ada transfer lagi. Terus gak lama ada anak, ibu aku mau pesen kue. Padahal gak pernah kontak. Coba kalau bukan Tuhan, siapa yang menggerakkan? Di situ saya bilang, Tuhan aku minta ampun. Aku sudah meragukan kasih sayang Tuhan. Sudah meragukan kesetiaan Tuhan, bahwa Tuhan itu akan terus menyertai aku. Nah, sahabat solusi, kita diingatkan sekali lagi untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Namun seringkali di dalam permasalahan, di dalam tekanan, kita cenderung mempercayai diri kita sendiri. Hari ini mari bertobat dan datang kepada Tuhan. Di segala masalahmu datanglah dan percayalah kepada Tuhan. Dan kalau kamu rindu untuk didoakan, kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukung kamu di dalam doa. Dan bersama-sama kita akan diingatkan untuk kembali bersandar kepada satu-satunya pribadi yang tidak bisa goyah, yaitu Tuhan sendiri. Nah Ibu, kita lanjutkan ya. Lalu setelah akhirnya Ibu perlahan mulai bangkit ya, itu kan tentu Ibu mengalami hal yang luar biasa ya, dari mental, fisik pun. Ibu berkata Ibu kan lagi sakit, makin sakit tentunya ya. Turun 3 kilo. Dan hari itu ada penghiburan dari Tuhan melalui orang-orang terdekat, melalui alumni. Bagaimana akhirnya Ibu pelan-pelan itu bisa pulih Ibu? Ya, saya menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Justru karena saya yang terlalu egois ya, hanya memikirkan dari kacamata saya sendiri gitu loh. Kan Tuhan sudah bilang, jalan rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalan. Nah saya ini cenderung orangnya memang benar keras kepala banget. Jadi kalau saya sudah ambil keputusan, saya harus jalan gitu. Tentu proses mengikhlaskan apa yang sudah hilang, merelakan apa yang sudah hilang itu sulit ya. Butuh waktu Kak. Apalagi Ibu kehilangan bukan cukup besar sekali. Iya. Mungkin 400-an ya? 406. 406 juta. Saya masih bersyukur uang pensiun tidak saya belikan logam mulia Kak. Kalau uang pensiun saya belikan logam mulia ya udahlah, hilang semua. Hilang semua. Oke. Gimana Ibu menjalani proses merelakan itu Ibu? Sulit sekali pasti. Ya kemarin saya masih, aduh Tuhan kenapa sih harus seperti ini? Coba kalau aku masih, kan nggak harus begini gitu. Tapi akhirnya saya, aku lahir nggak bawa apa-apa, nanti aku pulang pun nggak bawa apa-apa. Pada akhirnya kan aset itu apa sih? Jadi saya pikir ya sudahlah. Dan saya yakin penghakiman kan haknya Tuhan. Saya justru sekarang itu merasa damai sejahtera aja, nggak punya apa-apa. Nggak ada simpenan, di rekening ya secukupnya, yang penting bisa buat jalan. Tapi saya bersyukur, ya ini saya lupa saya mau sampaikan, Tuhan kasih berkat lewat suami. Dia dikasih uang dari temannya waktu kuliah. Kok momennya sama. Jadi momentum saat saya jatuh bulan Desember itu, suami saya bilang gini, yuk kita ke Pegadaian katanya, kan masih di sana. Yuk kita ke Pegadaian. Loh kan kita belum punya uang buat nebus-nebusnya kan banyak. Kita kan belum cukup uang Bang. Udah ayo katanya. Dia nggak ngomong kalau dia setelah sampai di Pegadaian ditebus cukup lumayan besar, 21 atau 22 bisa ditebus. Baru dia cerita, aku dapat berkat dari teman waktu kuliah. Jadi inilah yang bisa yang menghibur kita gitu. Jadi nggak terpuruk banget gitu. Ada berkat-berkat yang tidak diduga dan tidak disangka ya. Betul, tidak disangka, benar. Oke. Benar Kak. Dan melalui penghiburan kecil tersebut, pada akhirnya Ibu juga pelan-pelan bisa merelakan apa yang sudah hilang itu ya. Iya. Ya nggak berharap lagi sih Kak.
Dan itu apa yang Ibu penasaran aja sih, apa yang Ibu katakan terakhir ke mentor itu Ibu? Saya sempat ngomong begini, gini, Kak, kok saya manggil dia Kak loh. Saya tuh orangnya nggak bisa, kalau orang Jawa bilang jangkar tuh ngomong manggil nama. Yeah. Saya nggak bisa. Kak, kok nasibku kok tragis banget ya, saya bilang. Kenapa Bu? Tahun 2022 aku pensiun. 2023 aku kehilangan Radit. 2024 aku kehilangan Irawan. 2025 masa iya aku mau kehilangan asetku? Aku bilang itu. Terus dia mengalihkan pembicaraan. Iya. Gak mau dia profesional banget mengalihkan pembicaraan. Iya. Dan itu mungkin salah satu chat terakhir Ibu dengan mentor itu. Udah langsung udah nggak aku layanin lagi Kak. Kayaknya nomornya kan banyak mereka. Yeah. Si Amel justru mantuku yang akhirnya malam itu, sini mah HP-nya Mama, langsung dibersihin, diblokir. Terus yang pembicaraan di grup itu diarsip sama dia. Jadi aman lah maksudnya, semua termasuk yang transfer segala macam. Nah dari situlah aku ganti HP dan ganti nomor karena lebih baik sudah seperti itu ya. Iya. Dan ternyata hari ini juga kita diingatkan ya betapa begitu banyak kejahatan digital. Betul. Kita perlu lebih berhati-hati ya. Betul. Dan juga betul, Kak. kalau memang kita perlu bertanyalah kepada orang-orang yang bisa kita percaya ya. Iya. Jangan sampai kita kayak berusaha untuk menghandle semuanya sendiri, pada akhirnya malah terkuras. Bener. Nah, sahabat solusi kita diingatkan ya untuk tidak memendam semuanya sendirian. Kalau ada hal-hal yang perlu kita tanyakan, yang perlu kita ceritakan, tanya dan ceritalah. Karena kamu tidak diciptakan untuk hidup sendirian. Dan jika hari ini kamu sedang mengalami suatu masalah yang besar, jangan pendam semuanya sendiri, jangan tanggung semuanya sendiri, ceritakan kepada kami. Kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini, dan kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Oke. Pada akhirnya Ibu menyadari ya, memang perlu lebih berhati-hati. Menyadari memang butuh orang-orang yang mendampingi. Betul Pak. Selain itu, dalam perjalanan iman ini, yang paling besar apa yang paling Ibu pelajari? Selain yang tadi ya, selain tentang penipuan digital dan lain sebagainya, dalam konteks iman apa yang Ibu pelajari dalam kejadian ini? Sebetulnya kita nggak perlu khawatir tentang apapun ya. Kan Tuhan juga bilang tidak perlu khawatir terhadap apapun. Kalau kita memang dekat sama Tuhan, mau mendengarkan Tuhan, udah serahin ke Tuhan. Jadi sekarang saya lebih, udah Tuhan, maunya Tuhan apa, saya ikut aja. Suka-sukanya Tuhan lah istilahnya. Tuhan mau bikin saya apa, saya harus seperti apa. Saya jalanin. Karena terus terang jujur, saya sudah tidak kepingin apa-apa. Saya hanya kepingin jalanin hidup, ikutin aja, sambil mendampingi cucu. Sudah nggak ada keinginan apapun. Dan di situ saya merasakan bahwa penyertaan Tuhan sebetulnya tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaan Tuhan tetap ada. Hanya kitanya yang tidak merasakan atau tidak mengundang Dia. Seperti itu. Oke. Dan terakhir Ibu Pristi, ya buat sahabat solusi yang hari ini sedang mengalami hal serupa ya. Mungkin sedang kehilangan hal besar dalam hidupnya, baik itu akibat ketidaktahuan atau tertipu atau kejadian apapun itu. Apa yang Ibu pengen sampaikan ke sahabat solusi? Pastinya banyak. Saya yakin banyak korban-korban seperti saya. Hanya mungkin tidak bisa atau tidak berani bicara, speak up ya. Kalau saya pikir nggak apa-apa, ngomong aja gitu. Dan ya mau nggak mau memang harus kita relakan. Udah nggak usah dipikirin. Harta dunia itu kan fana. Kita makan juga secukupnya. Kalau saya prinsipnya, kita lahir nggak bawa apa-apa, kita pulang pun nanti juga nggak bawa apa-apa. Biarlah penghakiman itu haknya Tuhan. Jadi tetap semangat, jalanin hidup,
yakinlah Tuhan pasti menolong kita. Amin. Amin. Sebagai tambahan, ada nggak sih tips untuk lebih berhati-hati dengan hal yang mungkin bisa menjerumuskan? Kalau saya dari pengalaman saya Kak, satu, saya nggak akan mau angkat telepon yang saya tidak kenal, itu satu. Kemudian nggak mau klik-klik link apapun. Sembarangan ya? Iya, apapun. Karena itu juga akan berbahaya, termasuk yang phishing yang tadi saya alami tadi. Oke. Itu. Ya, jadi lebih berhati-hati dengan segala yang tersebar dalam dunia maya ya. Iya. Terakhir sekali lagi, kadang orang yang sudah tertipu itu, yang sudah kehilangan banyak hal, takut untuk menceritakan ke keluarganya, ke orang-orang terdekat. Mereka takut mungkin dimarahi, dihakimi, atau mendapatkan justru respon yang akan membuat mereka semakin down. Bagaimana caranya supaya tidak takut untuk terbuka, karena butuh keterbukaan itu kan untuk pada akhirnya bisa berhenti, bisa di stop, bisa dipulihkan. Harus terbuka, harus berani terbuka, karena ya konsekuensi ketika dia marah kita harus hadapi. Karena itu memang suatu kesalahan. Betul, itu konsekuensi yang kita harus hadapi. Tapi ketika kita sudah bahwa ya ini musibah, siapa yang mau dalam posisi seperti kita yang saya alami, mereka akan paham dan ya prihatin, nggak akan ini. Dan terbukti saya sampai sekarang juga wujud tanggung jawab saya masih cicil utang-utang saya. Pada akhirnya ada konsekuensi yang memang harus dijalani. Iya Kak. Okay. Gitu. Baik Bu Pristi, terima kasih hari ini kesaksiannya. Saya berdoa sih bisa jadi berkat, setelah itu bisa jadi edukasi juga buat sahabat solusi ya, untuk lebih berhati-hati di dalam hidup, terutama di dunia maya ya. Terima kasih Ibu, Tuhan terus jaga dan pegang hidup Ibu bersama keluarga. Terus berhati-hati Ibu ya. Amin Kak. Terima kasih banyak. Nah buat sahabat solusi, sedikit pelajaran buat kita. Yang pertama, hati-hati dengan apapun yang ada di dunia maya. Jangan asal angkat telepon, jangan asal klik link, dan kita tetap perlu bertanya kalau kita tidak mengerti. Yang kedua, kalau memang sudah pada akhirnya terjerumus, sudah kehilangan, jangan takut untuk bercerita kepada orang-orang terdekat. Terbukalah, karena keterbukaan pada akhirnya akan membawa pemulihan dalam hidup setiap kita. Nah, jika kamu mau terbuka kepada kami untuk menceritakan masalahmu, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini, karena tim kami siap untuk mendengarkan ceritamu. Dan bukan hanya itu, kami akan menemani perjalananmu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu, karena satu langkah kecil akan membawa pemulihan yang besar di dalam hidupmu. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu, dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.